Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rauzatul Ulfia, NIM 1902-142. Baiklah, di sini saya akan membahas yang pertama, definisi agama menurut istilah dan bahasa. Jadi, agama menurut istilah adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata kaidah-kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia serta lingkungannya. Agama sebagai sistem-sistem simbol, keyakinan, nilai, perilaku yang terlambangkan yang semuanya itu berpusat pada persoalan-persoalan yang paling maknawi. Sedangkan agama menurut bahasa adalah berasal dari Sanskerta, dari a berarti tidak dan gama berarti kacau atau kocar-kacir. Jadi, agama berarti tidak kacau atau teratur. Demikian, agama adalah aturan yang mengatur manusia agar kehidupannya menjadi teratur dan tidak kacau. Agama sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu diri, artinya menguasai, menundukkan, patuh, ulang, balasan, kebiasaan. Agama juga berasal dari bahasa Latin religi, artinya mengumpulkan. Baiklah, selanjutnya pendekatan pemahaman agama. Yang pertama, pendekatan teologis. Pendekatan teologis ini secara dalam memahami agama secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan agama yang lainnya. Nah, selanjutnya pendekatan antrologis. Pendekatan ini dapat diartikan sebagai salah satu upaya dalam memahami agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, agama tampak lebih akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawabannya. Selanjutnya, pendekatan sosiologis. Pendekatan ini adalah kajian ilmiah tentang kehidupan sosial manusia yang berusaha mencari tahu tentang hakikat dan sebab-sebab dari berbagai pola pikiran dan tindakan manusia yang teratur dapat berulang. Selanjutnya, pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis ini merupakan pendekatan yang sering digunakan dalam studi keagamaan untuk mengkaji agama. Dalam pendekatan ini, penekanannya lebih pada upaya menyikapi dan pemahaman fenomena agama daripada menilai efisiensi dan mengevaluasi kebenaran apa-apa yang diklaim agama. Selanjutnya, pendekatan historis. Pendekatan historis ini digunakan sebagai upaya untuk menelusuri asal-usul serta pertumbuhan, perkembangan, pemikiran, dan lembaga keagamaan melalui periode perkembangan sejarah tertentu, serta untuk memahami peranan kekuatan yang diperlihatkan oleh agama dalam periode-periode tersebut. Selanjutnya, pendekatan kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan terdapat masyarakat tersebut selanjutnya dapat pula digunakan untuk memahami yang terdapat pada daratan agama yang tampil dalam bentuk formal yang menggejala di masyarakat. Agama yang tampil dalam bentuk formal demikian itu berkaitan dengan kebudayaan yang berkembang di masyarakat tempat agama itu berkembang. Dan yang terakhir adalah pendekatan psikologi. Pendekatan ini merupakan usaha untuk memperoleh sisi ilmiah dari aspek-aspek batini pengalaman keagamaan. Suatu esensi pengalaman keagamaan itu benar-benar ada, dan bahwa dengan suatu esensi pengalaman tersebut dapat diketahui sentimen-sentimen individu dan kelompok berikut gerak dinamisnya harus pula diteliti, dan inilah yang terjadi interpretasi psikologi. Selanjutnya, karakteristik ajaran agama. Di karakteristik ajaran agama ini ada beberapa bidang. Yang pertama, bidang agama, bidang ibadah, bidang akidah, bidang ilmu dan kebudayaan, bidang pendidikan, bidang sosial, bidang kehidupan ekonomi, bidang kesehatan, bidang politik, bidang pekerjaan, dan bidang Islam sebagai disiplin ilmu. Baiklah, pembahasan terakhir adalah metodologi kajian hadis. Yang pertama, metode tahlili. Metode tahlili adalah menjelaskan hadis-hadis Nabi dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalam aspek tersebut, serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan kecenderungan dan keahlian pensyarah. Selanjutnya, metode ijmali. Metode ijmali atau global adalah menjelaskan atau menerangkan hadis-hadis sesuai dengan urutan dalam kitab hadis yang ada dalam Al-Quran Al-Sita secara ringkas, tetapi dapat mempresentasikan makna literasi hadis dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami. Selanjutnya, metode muqarrid.
Metode Muqarrin ini adalah metode memahami hadis dengan cara yang pertama, membandingkan hadis yang memiliki redaksi yang sama atau mirip dalam kasus yang sama atau memiliki redaksi yang berbeda dalam kasus yang sama. Dan yang kedua, membandingkan berbagai pendapat ulama syarah dalam masyarah hadis. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.